Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas isim marfu' yang kedua yaitu naibul fa'il. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, babul maf'ulin ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya, bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa, dan dia adalah alismul marfu'u, isim marfu' alladzi yang lam yuzkar, tidak disebutkan ma'ahu bersamanya fa'iluhu, fa'ilnya. Ya, nama lainnya adalah naibul fa'il. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang fi'il majhul, ya. Fi'il majhul yaitu kata kerja pasif. Ya, nanti akan saya jelaskan di bawah. Kita baca dulu perkataan Ibnu Ajurum. Fa in kana al-fi'lu madiyan, ya, kemudian jika fi'ilnya itu berupa fi'il madhi, maka dhamma awwaluhu, didomahkan awalnya, ya, didomahkan huruf di awal kata. Wa kusira, dan dikasrakan ma qabla akhirih, ya, dikasrakan apa yang sebelum akhir, maksudnya huruf penyusun kata yang sebelum akhir. Wa in kana mudhari'an, dan jika fiilnya berupa fiil mudhari', dhamma awwaluhu, ya, didomahkan awalnya, berarti huruf mudhara'ahnya didomahkan. Wa futiha ma qabla akhirih, dan difathahkan yang sebelum akhir, ya, huruf penyusun fiil mudhari' yang sebelum akhir. Penjelasan, ya. Nama lain dari maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya adalah naibul fa'il. Ya, definisi lainnya adalah untuk naibul fa'il, ya, definisi lainnya adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul yang merupakan objek dari fi'il majhul itu. Ya, ini definisi yang sepertinya lebih mudah difahami, ya, tentang naibul fa'il. Jadi naibul fa'il adalah isim marfu' dan dia letaknya setelah fi'il majhul. Ya. Dan nanti di sini akan dijelaskan bahwasanya fi'il itu ada dua macam, ditinjau dari keberadaan fa'ilnya. Ada fi'il majhul, ada fi'il ma'lum. Jadi definisi lain dari naibul fa'il atau kalau perkataan Ibnu Ajurum ini al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, atau naibul fa'il. Definisinya adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul yang merupakan objek dari fi'il majhul itu. Catatan, ya. Fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif. Ya, setelah fi'il ma'lum terdapat fa'il. Jadi fi'il yang selama ini kita pelajari itu namanya fi'il ma'lum. Ya. Fi'il ma'lum itu padanannya kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja aktif, seperti misalnya memukul, ya, membeli, pergi, itu kata kerja aktif. Setelah fi'il ma'lum maka terdapat fa'il. Ya, setelah fi'il ma'lum maka setelahnya ada fa'il. Adapun fi'il majhul adalah kata kerja pasif, ya, dan setelah fi'il majhul terdapat naibul fa'il, kata kerja pasif seperti kalau dalam bahasa Indonesia misalnya dipukul, ya, dibeli, ditolong, gitu. Jadi di sini ada tiga istilah: naibul fa'ili, al-fi'lul ma'lumu, fi'il ma'lum, al-fi'lul majhulu, fi'il majhul. Nah, kalau setelah fi'il ma'lum maka pasti ada fa'il. Contoh daraba Zaidun. Ya, daraba fi'il ma'lum, ya, Zaidun fa'il. Kalau fi'il majhul setelahnya ada naibul fa'il, misalnya duriba Zaidun, telah dipukul Zaidun, si Zaid. Zaid ini naibul fa'il. Kemudian naibul fa'il pada asalnya adalah maf'ul bih, objek. Ya, jadi naibul fa'il itu pada asalnya adalah maf'ul bih atau objek. Kemudian karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ul bih menempati posisi fa'il. Misalnya nih, ya, bentuk kalimat asalnya daraba Zaidun kalban. Ya, daraba telah memukul Zaidun, si Zaid, kalban, daraba fi'il, Zaidun fa'il, kalban maf'ul bih. Tapi kemudian kita ubah, ya, kata kerja aktifnya menjadi pasif, ya, dari ma'lum menjadi majhul menjadi duriba. Kemudian fa'ilnya tidak kita sebutkan, maka, ya, kalban yang tadinya maf'ul bih, objek, sekarang dia menempati posisi fa'il menjadi duriba kalbun, telah dipukul seekor anjing. Maka kalbun di sini posisinya namanya naibul fa'il, ya, pengganti fa'il. Yadribu Zaidun kalban, ya, si Zaid sedang memukul seekor anjing.
Kemudian kata kerjanya kita ubah menjadi pasif, menjadi yudrabu. Kemudian Zaidun fa'ilnya tidak disebutkan, maka ya kalban menempati posisi fa'il menjadi kalbun. Yudrabu kalbun. Seekor anjing sedang dipukul. Ya, yudrabu ini kata kerja pasif yaitu fi'il majhul dan kalbun naibul fa'il. Kemudian catatannya, fi'il majhul dibuat dari fi'il ma'lum dengan cara sebagai berikut. Ya, jika berupa fi'il maudhi maka didomahkan awalnya dan dikasroh yang sebelum akhir. Ya, jika berupa fi'il maudhi. Jika berupa fi'il mudhari', maka didomahkan awalnya dan difatahkan yang sebelum akhir. Ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Ajurum. Misalnya kataba menjadi kutiba. Ya, yaktubu menjadi yuktabu. Ya, ini penjelasan dari Ibnu Ajurum. Penjelasan yang ringkas untuk pemula. Ya, tapi ada cara lain sebenarnya yang lebih lengkap ya. Jika berupa fi'il maudhi, maka dikasrah huruf yang sebelum akhir dan didomahkan semua huruf sebelumnya yang berharokat. Ya, ini cara yang lebih lengkap berlaku untuk semua bentuk fi'il. Sebab nanti kan fi'il nggak cuma tersusun dari 3 huruf. Ada yang lebih. Gimana caranya? Nah, pakai cara yang ini nih. Ya, jika berupa fi'il maudhi, maka dikasrah huruf yang sebelum akhir dan didomahkan semua huruf sebelumnya yang berharokat. Ya. Misalnya di sini contohnya zalzala. Zalzala artinya telah menggoncangkan. Maka nanti di kasroh sebelum akhirnya, berarti zai yang sebelum lam ya. Dan kemudian huruf sebelumnya yang lain, itu nanti yang selain sukun, itu di dhammah menjadi zulzila. Ya. Sa'ada menjadi su'ida. Ya, sa'ada, su'ida. Ainnya kita kasroh, kemudian huruf sebelumnya itu kita dhammahkan yang selain sukun. Dan kalau untuk sa'ada ini kan karena sinnya di dhammah maka pasangannya bukan alif sekarang. Kalau tadi sinnya kan di fathah maka pasangannya alif. Tapi kalau di dhammah pasangannya jadi waw, kita ubah jadi su'ida. Kemudian ta'allama menjadi tu'ullima. Ya, tu'ullima, lamnya kita kasrah, kemudian huruf sebelumnya yang lain kita dhammahkan semua jika dia bukan sukun. Di sini kan ta fathah, ain juga fathah, bukan sukun, maka kita ubah menjadi dhammah, jadi tu'ullima. Ya. Istaghfara menjadi ustugfira. Fa-nya kita kasrah, kemudian huruf-huruf sebelumnya yang selain sukun kita dhammah menjadi ustugfira. Ya, di situ kan alif sama ta bukan sukun, maka kita dhammah. Nah, ini untuk fi'il maudhi. Kemudian jika berupa fi'il mudhari' maka didomahkan huruf awalnya. Jadi kita di awal dulu mengubahnya. Huruf mudhari'ahnya dulu yang kita ubah ya. Jadi jika berupa fi'il mudhari' maka didomahkan huruf awalnya yaitu huruf mudhari'ahnya dan difathahkan semua huruf yang sebelum akhir yang berharokat. Yang berharokat maksudnya yang selain sukun. Seperti misalnya yuzalzilu jadi yuzalzalu. Yusa'idu menjadi yusa'adu. Yata'allamu menjadi yuta'allamu. Yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Gitu. Kalau untuk fi'il mudhari'. Jadi huruf mudhari'ahnya juga dulu diubah. Kemudian ya didomahkan huruf difathahkan. Kalau untuk fi'il mudhari' huruf mudhari'ahnya diubah menjadi dhammah, ya didomahkan huruf awalnya yaitu huruf mudhari'ahnya dan difathahkan semua huruf sebelum akhir. Ya, huruf yang sebelum akhir ya berarti antara huruf akhir dan huruf mudhari'ah yaitu difathahkan jika dia bukan sukun. Nah, ini cara membentuk fi'il majhul dari fi'il ma'lum baik untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang lebih lengkap. Kalau yang untuk Ibnu Ajurum itu hanya untuk fi'il yang tersusun dari 3 huruf aja ya. Tapi kan kita nanti fi'il banyak polanya nih. Seperti zalzala, yuzalzilu. Kemudian ta'allama, ya ta'allamu. Istaghfara, yastaghfiru. Nah, caranya seperti ini. Nah, supaya antum semakin paham ya cara membentuk fi'il ma'lum menjadi majhul. Silakan antum coba kerjakan latihannya. Insyaallah setelah ini kita akan bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.